Jadi ini cukup penting bagi kami, khususnya saya ya Ustadz, dalam rangka memperoleh, mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah itu pada saat kita itikaf, ya, pada saat itikaf apa aja yang kita mesti lakukan, dan khusus boleh nggak Ustadz pada saat itikaf itu diadakan kajian taklim gitu loh, supaya kita lebih menambah ilmunya Ustadz. Hanya sederhana aja Ustadz. Terima kasih. Pertama kita ketahui dulu tentang Lailatul Qadar. Setelah diketahui bagaimana kemudian cara meraihnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dulu dasar hukumnya. Di Quran surah Al-Qadar langsung ya, kita hafal insyaallah, jadi tidak perlu disebutkan lagi. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Quran itu di malam Al-Qadar. Jadi kalau sudah pakai lailah, jangan pakai malam lagi. Malam Lailatul Qadar. Lailah itu artinya malam. Ya. Jadi kalau sudah pakai lailah, nggak usah pakai malam. Sudah Lailatul Qadar. Jadi kalau nggak pakai lailah, pakai malam, malam Al-Qadar. Jelas ya? Sama dengan kita ketemuan nanti ya setelah ba'da asar. Setelah itu ba'da dalam bahasa Arabnya. Jadi kalau sudah pakai ba'da, nggak usah pakai setelah lagi. Ketemuan ba'da asar ya, nggak usah pakai setelah lagi. Ya, jelas ya? Baik. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kalian tahu tentang Lailatul Qadar? Apakah itu Lailatul Qadar? Nah, tolong garis bawah ini. Satu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pertama, kemuliaan malam Al-Qadar itu lebih mulia, lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan 1000 bulan. Ini sering keliru tafsir nih. Sementara orang mengatakan beribadah di malam Al-Qadar sama dengan pahala 1000 bulan. Keliru. Bahasa Qur'annya lebih daripada 1000 bulan. Lebih, khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Lebih. Jadi bisa 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan, 5000 bulan, terserah Allah. Karena bahasanya lebih. Kaidah dalam ibadahnya, kaidah dalam fikihnya, kalau Allah tidak khususkan, jangan dikhususkan, itu umum. Ya, jelas ya? Baik. Jadi satu, kalau Anda ibadah berdapatan dengan malam itu lebih daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan saja kurang lebih 83 tahun, maka kalau ada orang sholat di malam itu, baca Quran, itu nilainya lebih daripada itu. Jelas ya? Baik. Yang kedua, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikah warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Masya Allah. Lihat, pada saat itu malaikat turun. Malaikat itu jamak dari kata malak. Jadi kalau cuma malak, satu malaikat. Tapi kalau dijamakkan tanpa batas, itu artinya banyak malaikat. Malaikat itu banyak. Dan kaidahnya tadi, kalau Allah tidak khususkan, berarti banyak tak terhingga. Tak terhingga. Ya. Masya Allah, di surat Al-Anfal saja misal, antum kalau buka dari ayat 8 sampai ayat ke-9 nya, posisi sebelah kiri paling atas, ayat 9, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika. Orang saat perang Badar memohon kepada Allah, meminta diturunkan untuk penolong malaikat. Kata Allah, saya turunkan 1000 malaikat. Pertama 1000 malaikat. Itu disebutkan. Jadi kalau angkanya disebutkan artinya jumlahnya cuma segitu. Tapi kalau angkanya tidak disebutkan artinya banyak tak terhingga. Saking banyaknya, kalimatnya taknya di sini hilang. Taknya hilang satu. Kalau kalimat normalnya pakai tak satu lagi. Tatanazzalu. Karena dasar bahasanya di ilmu sharaf, tanazzala ya tanazzalu. Tatanazzalu untuk muannas. Tapi taknya hilang satu di sini. Litahfif was sur'ah. Tanazzalul malaika. Di saking cepatnya malaikat turun, kata Ibnu Katsir tadaffuk. Jadi saling berdesakan, saling kumpul. Karena itu seakan-akan menutup keadaan di bumi ini sampai-sampai suasana begitu tenang. Ya, jadi angin kayaknya bertiupnya sepoi, tenang. Ya, pohon-pohon tidak gemerincing karena malaikat turun. Jadi menghambat pergerakan itu. Suasana tenang, enak, banyak. Bahkan Masya Allah, roh itu nama lain dari malaikat Jibril. Ar-roh, tanazzalul malaikatu war-rohu fiha. Nama lain dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya apa? Menurunkan wahyu. Dan selesai menurunkan wahyu pada saat Rasulullah SAW wafat. Di turunnya malaikat Jibril itu khusus pada para nabi dan rasul saja untuk memberikan wahyu, menyampaikan wahyu pada saat dalam dunia kemanusiaan. Jadi kalau nabi sudah meninggal, wahyu nggak turun lagi, tapi khusus malam Al-Qadar ikut turun. Saking pentingnya malam ini ikut turun Jibril. Hati-hati ya. Tapi jangan dimanfaatkan saya mendapatkan wahyu dari Jibril. Itu kacau itu ya. Nggak usah diikuti lah yang seperti itu. Tidak. Diikut turun aja, ikut mengikuti. Masya Allah, berdoa bagi orang-orang yang berdoa, berzikir bersama orang yang zikir, memohonkan ampunan dengan orang yang bertobat dan sebagainya. Masya Allah turun itu. Ya. Biizni rabbihim, dengan izin Allah. Jadi rugi kalau ada orang tidak mendapatkan malam ini. Rugi. Karena saat berdoa, malaikat mengaminkan. Berzikir diikuti, bermohon diampunkan. Masya Allah. Dan berita baiknya ini yang paling penting.
min kulli am, yang ketiga keutamaannya, min kulli am, dari semua persoalan. Jadi kalau Anda punya kebutuhan apapun itu bisa diselesaikan malam itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salamun. Salamun. Malam itu melahirkan kedamaian, ketentraman, kenyamanan. Di Quran kalau ada kalimat salam, itu artinya jaminan keselamatan, kebahagiaan, ketentraman di 3 alam. Dalilnya Quran surah 19 Maryam ayat 13, posisi paling kanan pertengahan. Salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Yahya kamu dijamin keselamatan, salam, tenang, tentram saat di dunia, di alam kubur dan di akhiratnya. Artinya kalau ada orang berhasil mendapatkan malam Al-Qadar, terjadi perubahan pada dirinya, semakin dekat dengan Allah, maka akan dijamin dia tentram hidup di dunianya, selamat di alam kuburnya dan bahagia di akhiratnya. Bagaimana mendapatkan itu? Hiya, malam Al-Qadar itu hatta matla'il fajr. Berlangsung dari malam sampai munculnya fajar. Jadi waktunya cukup panjang. Ya, malam itu kan dari Isya, selesai Isya. Isya selesai muncul malam kan? Sampai fajar. Sampai fajar berlangsung. Kalimat hatta itu lil ghayah, sampai ke ujungnya. Ya, jadi singkatnya malam Al-Qadar itu karena disebutkan malam pasti terjadinya bukan siang. Pasti malam. Di syarat pertama kalau ingin mendapatkan Al-Qadar itu bukan dengan itikaf syarat pertamanya. Itikaf itu bukan syarat mendapat Al-Qadar, bukan. Syarat pertamanya adalah Anda harus menghidupkan setiap malam Ramadan. Karena mungkin saja datang di awalnya, mungkin datang di pertengahannya, ya lebih banyak datang di akhirnya, lebih banyak datang di akhirnya. Karena Rasulullah SAW seringkali menghidupkan malam terakhirnya dan pernah datang seringkali di akhir-akhir malam Ramadan. Ya. Tapi Anda mesti tahu kaidah Qur'annya adalah tidak ditunjukkan spesifik kapan dia datang. Bisa awal, bisa pertengahan, bisa akhir, walaupun lebih banyak pada akhirnya. Di syarat kalau ingin mendapatkan malam Al-Qadar, Anda tiap malam harus ibadah. Ya. Tolong jangan tinggalkan untuk tahun ini. Ya, tarawihnya jangan tinggalkan. Ayo baca Quran, minimal sebelum tidur baca Quran. Ya, bangun lebih awal daripada sahur kan. Zikir, istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Kalau tiap malam Anda melakukan itu, masya Allah, insya Allah Anda akan dapat itu sepanjang benar. Ya. Tapi i'tikaf itu membantu kita lebih fokus dan khusyuk untuk mendapatkannya. Membantu lebih fokus dan khusyuk untuk mendapatkannya. Karena ketika Anda i'tikaf ke masjid, Anda buru malam-malamnya, itu lebih spesifik fokus ibadah dibandingkan dengan di rumah. I'tikaf itu bukan di rumah ya, tapi di masjid. Ya, lebih fokus. Kalau di rumah malam-malam begitu mau bangun, tiba-tiba ada siaran bola, gitu kan? Orang-orang di luar tuh pinter tuh bikin siaran Piala Eropa pas Ramadan gitu kan? Dia begitu mau tarawih ada bola. Sementara orang yang kurang iman, masih lemah, itu agak susah. Ya, begitu mau tiduran BBM bunyi ping bikin status dulu kan, macam-macam tuh. Begitu mau baca Quran bisa lihat yang lain. Jadi semua yang didengar dan dilihat bisa pindah ke masjid, itu beda lain nuansanya. Begitu mau tidur orang-orang nggak ada yang tidur, malu kalau tidur. Yang dilihat cuma mushaf, ya kan? Handphone disimpan. Jadi semuanya termotivasi untuk ibadah. Jadi boleh Pak. Dan boleh saja kalau ingin mengadakan kegiatan-kegiatan di masjid yang mendorong fokus untuk ibadah. Tapi poinnya adalah jangan sampai terlalu mengganggu ibadah di malam harinya. Ya, jadi kalau mau kajian-kajian subuhnya, kan? Dan istirahat, sorenya menjelang buka istirahat, malamnya maksimalkan untuk ibadah aja. Ya, kalau mau pengantar yang singkat aja, nggak usah lama-lama, setengah jam, 1 jam istirahat, langsung malamnya ibadah. Ya, itu yang lebih bagus. Itu yang lebih bagus. Ya, saya kira itu ya. Cukup ya. Baik, saya kira kita cukupkan dulu untuk hari ini. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga saya dan setiap orang yang menonton video ini dipermudah oleh Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin.